biotik dari bahasa Yunani, xenos yang berarti asing. Senyawa alami dalam makanan nabati dan senyawa sintetis dalam obat-obatan, bahan tambahan makanan, dan polutan lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu xenobiotik di metabolisme dalam dua fase. Drugs pada fase pertama terjadi reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Berdasarkan pada fase 1 ini, drugs terkadang aktif dan terkadang juga tidak aktif. Selanjutnya, pada fase 2, drugs menghasilkan reaksi konjugasi, di mana beberapa drugs langsung menuju proses metabolisme dan konjugasi drug biasanya selalu dalam keadaan tidak aktif. Next call. Baik, selanjutnya xenobiotik dalam metabolisme fase 1. Reaksi utama yang terlibat dalam metabolisme fase 1 adalah hidroksilasi yang dikatalisis oleh keluarga enzim yang dikenal sebagai monosigenase atau sitokrom 450. Reaksi keseluruhan yang dikatalisis oleh sitokrom P450 adalah RH ditambah O2 ditambah NADPH tambah H+, menghasilkan ROH ditambah H2O ditambah NADP. NADPH sitokrom P450 reduktase mengatalisis transfer elektron dari NADPH ke sitokrom 450. Masih pada fase kedua, metabolisme menyiapkan xenobiotik untuk ekskresi. Nah, pada bagian ini akan saya baca secara langsung. Dalam reaksi fase 1, xenobiotik diubah menjadi turunan hidroksilasi yang lebih polar. Dalam reaksi fase 2, turunan ini terkonjugasi dengan molekul seperti asam glukuronat, sulfat, dan atau glutathione. Nih, hal ini membuat mereka lebih larut dalam air, dan mereka akhirnya diekskresikan dalam urin atau empedu. Glukuronidasi adalah reaksi konjugasi yang paling sering. Beberapa alkohol, arilamin, dan fenol bersulfat, glutanion, diperlukan untuk konjugasi. Reaksi yang dikatalisis oleh glutathione S transferase adalah R plus G SH RS G, di mana R adalah senyawa elektrofilik. Reaksi lain juga terlibat dalam metabolisme fase 2. Dua reaksi terpenting dalam konjugasi adalah dan metilasi. Reaksi asetil adalah X plus asetil-CoA menjadi asetil X tambah CoA, di mana X mewakili xenobiotik atau metabolitnya. Adapun reaksi asetilasi lainnya. Asetil-CoA adalah donor asetil. Reaksi-reaksi ini dikatalisis oleh asetil transferase yang ada di sitosol berbagai jaringan, terutama hati. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai skema metabolisme obat. Sesuai yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya pada sebelumnya, metabolisme obat ini ada dua, yaitu fase 1 dan juga fase 2. Untuk macam-macam obat, ada yang seperti obat A yang pada skema tersebut tidak mengalami fase 1, langsung ke fase 2 mengalami konjugasi, kemudian langsung dieliminasi atau diekspresi. Nah, untuk obat berikutnya ada yang mengalami dua fase, fase 1 dan fase 2 dalam metabolismenya, ada yang aktif dan inaktif. Kemudian masuk ke fase 2 konjugasi, kemudian diekspresi. Ada juga tipe obat yang berikutnya, yaitu tidak mengalami metabolisme sama sekali, tidak di fase 1 ataupun tidak di fase 2 dan langsung dieliminasi. Kemudian ada tipe obat yang hanya mengalami fase 1 saja, tidak mengalami fase 2, yaitu di fase 1 ada aktif dan inaktif, kemudian dieliminasi atau dikeluarkan. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada